Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan. Materi kami ialah pengertian kepemimpinan, bentuk kepemimpinan yang efektif, tugas-tugas, sifat, dan gaya kepemimpinan. Perkenalkan, saya Gita Nadira Safa dengan nomor NPM 2022 015 0577. Dan di sini saya dengan rekan saya yang pertama Intan Nurhaliza dengan nomor NPM 2022 015 015 28. Yang kedua ada Jessica Simaremare dengan nomor NPM 2022 015 015 45. Dan yang terakhir teman saya Silmi Alfiani dengan nomor NPM 2022 015 015 26. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan menginspirasikan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dapat terjadi dalam berbagai lingkup, seperti dalam organisasi, kelompok, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang pemimpin misalnya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, memotivasi anggota tim, mengelola sumber daya dengan baik, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Kepemimpinan menurut Wah Josung Ihjo 1987. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seseorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan menurut Mujiono 2002, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, kepemimpinan menurut Fiedler. Kepemimpinan merupakan pola hidup, hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja sama dengan tercapai tujuan organisasi. Yang keempat, kepemimpinan menurut Sondang Pesiagan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya, demi tercapainya tujuan dengan mudah. Kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja lainnya demi tercapai tujuan dengan mudah. 2. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif ini dalam psikologi sosial melibatkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi sosial, dinamika kelompok, dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Berikut ini adalah beberapa materi penting yang terkait dengan kepemimpinan efektif dalam psikologi sosial. 1. Teori sosial kognitif. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor personal, lingkungan, dan faktor perilaku itu sendiri. Kepemimpinan efektif melibatkan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan faktor-faktor ini untuk mempengaruhi anggota kelompok. 2. Gaya kepemimpinan. Studi tentang gaya kepemimpinan telah menyoroti beberapa pendekatan yang berbeda, seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Kepemimpinan yang efektif melibatkan adopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kelompok. 3. Komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam kepemimpinan efektif. Ini melibatkan kemampuan mendengarkan dengan baik, berbicara secara jelas, dan mengartikulasikan visi dan tujuan secara efektif kepada anggota kelompok. 4. Motivasi. Kepemimpinan efektif melibatkan kemampuan untuk memotivasi anggota kelompok. Psikologi motivasi membahas faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak, seperti kebutuhan, harapan, dan dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Pimpinan yang efektif dapat menggunakan strategi motivasi yang tepat untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok. Sifat pemimpin. Sifat-sifat pemimpin dapat bervariasi tergantung pada konteks dan gaya kepemimpinan yang diadopsi seseorang. Namun, ada beberapa sifat yang umumnya dianggap penting dalam seorang pemimpin efektif. Berikut adalah beberapa sifat yang sering dikaitkan oleh kepemimpinan yang baik. Yang pertama, keberanian. Pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Yang kedua, integritas. Kejujuran, etika, dan integritas moral adalah sifat-sifat penting dalam seorang pemimpin. Yang ketiga adalah empati. Kemampuan
kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran orang lain adalah sifat penting dalam kepemimpinan yang baik. Yang keempat sendiri ada komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah kunci kepemimpinan. Yang kelima, keahlian dalam mengelola. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Yang terakhir, keterbukaan terhadap pembelajaran. Pemimpin yang efektif tidak pernah berhenti belajar. Mereka terbuka terhadap gagasan dan perspektif baru dan siap untuk mengubah pendekatan mereka jika diperlukan. Gaya kepemimpinan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kepemimpinan otoriter. Gaya ini juga dikenal sebagai kepemimpinan otoratif. Adalah pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas pengambilan keputusan dan memberikan instruksi yang jelas kepada anggota kelompok. Ciri-ciri utamanya adalah: yang pertama, pemimpin mengambil keputusan sendiri. Yang kedua, instruksi yang jelas dan tegas. Yang ketiga, kendali dan pengawasan ketat. Yang keempat, komunikasi satu arah. Dan yang terakhir, disiplin yang ketat. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan, selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab. Gaya demokratis ini akan efektif bila 1. Pemimpin mau berjuang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, punya semangat bahwa hidup ini tidak selalu win-win solution. Dan yang terakhir adalah gaya laissez-faire. Gaya laissez-faire ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti izin bertindak. Laissez-faire adalah tipe gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Pemimpin menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok. Namun hal ini bukan berarti pemimpin tidak ikut campur dalam proses diskusi. Dalam proses ini, pemimpin lebih berperan sebagai pengawas. Tugas-tugas kepemimpinan cukup banyak. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, seorang pemimpin harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Menurut Sutrisno, namun dalam hal ini akan diuraikan beberapa tugas penting saja, antara lain sebagai konselor. Konselor merupakan tugas seorang pemimpin dalam suatu unit kerja dengan membantu atau menolong SDM untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua itu ada sebagai instruktur. Seorang pemimpin pada peringkat manapun ia berada, sebenarnya pada jabatan itu melekat tugas sebagai instruktur atau sebagai pengajar yang baik terhadap SDM yang ada di bawahannya. Yang ketiga itu ada memimpin rapat. Seorang pemimpin rapat pada tingkat manapun pada suatu waktu perlu mengadakan rapat dan memimpinnya. Suatu rencana yang akan disusun biasanya didahului oleh rapat agar pelaksanaan